Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore kepada Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikade Aminil Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B. Dan pada video ini saya akan menyampaikan hasil dari laporan praktikum mengenai analisis data asupan gizi, individu dan juga kelompok menggunakan metode estimasi food record. Nah, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui asupan gizi responden pada tingkat individu maupun pada tingkat kelompok, serta memvalidasi asupan energi responden berdasarkan Goldberg Index menggunakan metode Estimated Food Record. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan, yakni metode untuk pengumpulan data. Survei ini dilakukan melalui pencatatan konsumsi pangan menggunakan metode Estimated Food Record pada 17 responden yang dicatat untuk data kelompok dan juga 1 responden yang dicatat untuk data individual, di mana responden akan diminta untuk mencatat semua makanan dan juga minuman yang dikonsumsi baik di dalam rumah maupun di luar rumah selama 3 hari, yang meliputi informasi berupa nama makanan, bahan makanan yang digunakan, cara pengolahan makanan, serta keterangan tambahan seperti merek makanan maupun tempat makanan tersebut dibeli. Kemudian nantinya data yang diperoleh akan dikonversi dari URT ke dalam satuan berat gram, di mana selanjutnya akan dianalisis menggunakan TKPI untuk mengetahui jumlah asupan zat gizinya. Nah, di sini zat gizi yang dianalisis itu meliputi energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, vitamin C, zat besi atau Fe, zinc, kalsium, dan juga natrium. Baik, berikut merupakan hasil dari food record individu, di mana dapat dilihat bahwa ternyata pola konsumsi dari responden ini masih didominasi oleh karbohidrat dari nasi dan juga olahan tepung. Sementara itu, asupan protein hewani dan juga nabati itu memang sudah cukup bervariasi, meskipun jumlahnya itu masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan asupan karbohidrat. Kemudian ada pun sayuran dan buah yang ternyata juga dikonsumsi, tetapi porsinya ini masih sangat terbatas, sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya asupan vitamin serta mineral tertentu, terutama pada vitamin A, vitamin C, dan juga kalsium. Selanjutnya, ini adalah perhitungan dari asupan gizi individu, di mana dari perhitungan asupan gizi individu yang sudah dilakukan, ternyata diperoleh bahwa asupan energi responden ini mengalami defisit sedang, sementara untuk zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak itu semuanya masih dikatakan kurang. Sementara untuk zat gizi mikro sendiri seperti vitamin A dan juga vitamin C, kalsium serta zinc, dan juga zat besi, itu sebagian besar juga berada di bawah kebutuhan yang diperlukan, di mana dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pola konsumsi responden ini memang kurang beragam dan juga didominasi oleh karbohidrat dengan protein, lemak sehat, sayur, dan juga buah yang masih rendah, sehingga responden ini tentunya memerlukan perbaikan pola makan untuk mencapai status gizi yang optimal. Selanjutnya, ini juga terdapat validitas asupan energi individu yang menggunakan metode Goldberg Index, di mana berdasarkan metode Goldberg, data asupan responden ini valid atau sesuai dengan nilai energi intake per BMR itu adalah sebesar 1,13, di mana ini artinya tidak terdapat underreporting maupun overreporting. Nah, meskipun valid, memang asupan energi ini hanya memenuhi 78% dari AKG yang masih termasuk dalam defisit sedang, di mana hal ini artinya menunjukkan bahwa konsumsi energi yang rendah itu memang nyata terjadi, sehingga responden ini perlu meningkatkan asupan energi serta juga memperbaiki keseimbangan zat gizi makro untuk mencapai status gizi maupun energi yang seimbang. Kemudian selanjutnya ini adalah perhitungan asupan gizi kelompok, di mana berdasarkan hasil dari food record kelompok itu ternyata menunjukkan hampir seluruh responden itu mengalami defisit energi dan juga kekurangan zat gizi makro, dan dengan variasi yang cukup ekstrim antar individunya, di mana pada zat gizi mikro sendiri ini ternyata beberapa zat gizi itu masih ada yang kurang, tapi terdapat juga beberapa zat gizi yang sudah memenuhi bahkan hingga melebihi. Nah, kemudian apabila diinterpretasikan, maka dapat dilihat bahwa ternyata rata-rata asupan energi kelompok ini hanya sebesar 1181 kilokalori atau sebesar 52,47% AKG yang termasuk dalam defisit berat. Nah, sedangkan untuk zat gizi makro seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat itu juga masih sangat kurang, di mana ini hanya memenuhi sekitar 7 hingga 10% dari AKG. Nah, untuk zat gizi mikro sendiri, untuk vitamin A, vitamin C, kalsium, serta natrium itu masih dalam
dalam batas yang rendah, sementara untuk asupan zat besi itu berlebih, sedangkan untuk asupan zinc itu berada dalam rentang yang cukup. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pola makan kelompok ini ternyata masih didominasi oleh makanan pokok dengan variasi yang terbatas, sehingga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang, di mana intervensi tentunya diperlukan dengan peningkatan konsumsi energi, protein, lemak sehat, sayur, buah, dan juga produk susu. Nah, dari kedua interpretasi asupan individu maupun kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa asupan energi pada individu dan juga kelompok itu masih di bawah AKG, dengan individu itu mengalami defisit sedang, sedangkan pada kelompok itu mengalami defisit berat. Nah, kemudian untuk zat gizi makro seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat itu juga kurang, sementara pada zat gizi mikro, sebagian besar itu memang rendah, terutama pada vitamin A, vitamin C, kalsium, dan juga natrium. Sedangkan untuk zat gizi mikro, yaitu pada asupan zinc dan juga asupan zat besi itu masih tercukupi, dan pada zat besi sendiri itu bahkan berlebih pada data kelompok. Nah, pola makan responden ini juga masih didominasi oleh karbohidrat dengan asupan protein berkualitas, lemak sehat, sayur, buah, dan juga susu yang rendah, di mana tentunya perbaikan pola makan itu diperlukan untuk membuat zat gizi yang lebih optimal. Nah, sehingga dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran yang mungkin dapat diberikan, diantaranya adalah terkait dengan metodenya sendiri, dapat dilakukan durasi pencatatan yang diperpanjang menjadi lebih dari 3 hari, misalnya 7 hari termasuk pada hari kerja dan juga akhir pekan, untuk mendapatkan gambaran asupan gizi yang lebih representatif. Kemudian pada individu maupun kelompok itu tentunya disarankan untuk meningkatkan asupan energi dan juga zat gizi makro dengan memperbanyak frekuensi makan, serta menambah sumber-sumber protein seperti sumber protein hewani maupun nabati, serta lemak sehat dari minyak nabati, alpukat, maupun kacang-kacangan. Kemudian responden itu juga disarankan agar dapat mengatur pola makan yang lebih bervariasi dan juga seimbang, sehingga tidak hanya bergantung pada makanan pokok yang berbasis karbohidrat, tetapi juga memasukkan makanan lainnya seperti lauk pauk, sayur, dan juga buah-buahan agar asupan gizinya itu lebih optimal. Baik, sekian presentasi saya mengenai hasil dari food record baik pada individu maupun kelompok. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.